Ya, lagi-lagi kasus gagal bayar koperasi memakan korban ribuan nasabah kembali bergulir. Nah, kali ini anggota Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosuria Cipta atau Indosuria Simpan Pinjam yang harus berkutat di jalur hukum. Nah, kemudian bagaimana awal mula dari kasus ini dan sejauh apa perkembangannya, kita akan simak dalam penipuan berkedok koperasi. Nah, sebelum kita membahas Koperasi Indosuria, saya ingatkan kembali ya, ada beberapa kasus koperasi yang sempat ramai di beberapa tahun ini. Nah, koperasi ini juga sempat mengecap proses penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan. Nah, kalau kita ingat ada yang namanya Koperasi Pandawa di tahun 2017, KSP ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat lantaran tidak mengajukan proposal damai. Nah, kemudian pasca pailit, KSP Pandawa mencatatkan tagihan hingga 4,4 triliun rupiah dan koperasi ini awalnya menawarkan investasi yang menggiurkan begitu ya hingga 10% per bulannya, bayangkan. Nah, kemudian sang pemimpin koperasi pun saat ini Nuryanto sudah mendekap di dalam penjara. Nah, kemudian kita akan lihat yang kedua. Di September 2016, Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada harus mengembalikan dana mitranya melalui penjualan seluruh aset setelah dinyatakan pailit. Tidak tanggung-tanggung ya bahwa total tagihan Cipaganti kepada para anggotanya ini mencapai angka 2,3 triliun rupiah dan saat ini lenyap begitu saja karena hingga saat ini pengembalian dana kepada para anggota masih terganjal masalah hukum. Kemudian yang ketiga, kita lihat di tahun 2017 ada juga dua koperasi milik Millennium Dana Tama Group, yaitu Koperasi Millennium Dinamika Invest Tama dan juga KSP dari Citra Makmur Sejati. Nah, saya tegaskan ya, untuk kedua koperasi ini tidak melakukan penipuan seperti Koperasi Pandawa dan juga Cipaganti, namun sempat terganjal masalah hukum dalam PKPU. Kemudian, para anggota koperasi pun mengaku ya bahwa tagihan koperasi ini berdasarkan perjanjian perwaliamanatan antara pihak koperasi dengan PT Millennium Investment Boutique dengan janjian bunga yang tidak kalah tinggi yaitu 9 hingga 13% per tahunnya yang belum terbayarkan. Namun kemudian permasalahan utang piutang ini berakhir damai di PN Jakpus. Nah, kemudian kita lihat di slide berikutnya. Indikasi adanya fraud atau penipuan investasi berkedok koperasi ini juga terendus aparat hukum di Koperasi Indosuria. Nah, kasus ini berawal dari pengakuan salah satu nasabah pada Februari lalu yang menyebutkan bahwa dana yang disimpan di KSP Indosuria sudah tidak dapat diambil dan bunga yang dijanjikan oleh KSP sudah tidak diberikan sesuai perjanjian awal. Nah, kemudian seiring waktu kasus berkembang hingga sampai ke Komisi 6 DPR RI dan juga Pengadilan Niaga. Nah, KSP Indosuria sendiri ini menarik banyak nasabah dengan iming-iming tingkat bunga jauh di atas suku bunga perbankan, yakni mulai 9 hingga 12% per tahunnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi alasan para nasabah mempercayakan simpanan berjangka, dana hari tua, hingga dana pendidikan anak mereka sebagai sumber investasi ditaruh uangnya di KSP Indosuria. Kemudian pada Jumat pekan lalu yaitu 20 Juni 2020, kasus gagal bayar KSP Indosuria ini telah masuk ke tahap sidang verifikasi biliet nasabah di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Nah, salah satu nasabah mengungkapkan bahwa nilai potensi kerugian dari ribuan nasabah ini mencapai angka 14,6 triliun rupiah. Bayangkan, ini jauh lebih besar dari jumlah yang disampaikan saat audiensi dengan DPR RI pada Mei lalu yaitu sebesar 10 triliun rupiah. Ini dananya tidak main-main ya. Kemudian kita lihat bahwa di slide berikutnya, KSP Indosuria ini sempat menawarkan draft proposal perdamaian. Namun, draft proposal ini berisi skema pengembalian dana nasabah dinilai tidak memuaskan bagi para anggota karena pihak KSP ini menyatakan akan menghapus semua bunga milik para nasabah. Kemudian terkait masalah ini, pendiri dan juga mantan pengurus dari KSP Indosuria yakni Henry Surya akhirnya buka suara begitu ya. Henry yang untuk pertama kalinya hadir di muka publik sejak kasus ini terkuak menyatakan bahwa pihaknya berupaya menunjukkan itikat baik dan tengah menyiapkan skema proposal perdamaian untuk mengembalikan dana-dana milik nasabah. Nah, kemudian terkait kemana dana nasabah disimpan, Henry melalui kuasa hukumnya Junifer Girsal ini menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan rahasia perusahaan. Nah, pertanyaannya kok bisa ya? Padahal prinsip dasar koperasi adalah keterbukaan dari anggota dan untuk anggota. Namun meski demikian, sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa kasus Indosuria masih dalam tahap pengadilan, jadi belum diputuskan sebagai penipuan investasi. Nah, kita akan lihat di slide berikutnya. Di tengah
bergulirnya kasus gagal bayar KSP Indosuria, Kementerian Koperasi dan UKM ini menghentikan sementara ya pemberian izin usaha koperasi simpan pinjam selama 3 bulan ke depan, ini per tanggal 29 Mei 2020. Meski demikian, sebuah pertanyaan penting yang belum terjawab adalah apa yang menyebabkan koperasi ini bisa bertindak layaknya investasi dan menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi dan juga menggiurkan, bahkan hingga double digit begitu ya. Nah, ini adalah pertanyaannya. Sementara peneliti dari Indef, Eko Listianto ini mengatakan bahwa hal ini disebabkan adalah kurangnya pengawasan dari Kemenkop, UKM dan juga suku dinas di daerah-daerah. Jadi sistem pengawasan yang buruk ini mengakibatkan alur dana investasi nasabah menjadi tidak transparan. Nah, jika dibandingkan dengan bank, industri perbankan berada di bawah pengawasan yang ketat oleh Bank Indonesia dan juga OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga apabila ada bank yang menawarkan suku bunga yang terlalu tinggi, BI dan juga OJK sebagai lembaga pengawas dapat mengintervensi kebijakan dari perbankan. Sehingga pertanyaan besarnya adalah seperti apa sih sebenarnya pengawasan dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk mencegah kasus gagal bayar atau kepailitan koperasi? Atau ini adalah sebenarnya permainan para oknum yang memanfaatkan koperasi sebagai ladang investasi bodong yang baru? Nah, kemudian Anda sebagai investor juga harus berhati-hati ya. Jangan mau termakan bunga tinggi kalau tidak mau gigit jari.